Di segmen ini saya akan mulai saja Pak, mungkin pemirsa CNBC Indonesia ini pengen lihat langsung bentuk produk apa yang dimiliki oleh WGSH gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya kalau kita berdiskusi dengan pelaku infrastructure technology, artificial intelligence, mereka ingin bertanya teknologi itu dampaknya apa gitu untuk aktivitas saya sehari-hari. Nah, produk apa sih yang mungkin bisa disampaikan? Salah satu produk apa dari WGSH yang saat ini menjadi jagoan lah dari perusahaan Anda dan tentunya memiliki dampak untuk daily activity atau daily basis masyarakat pada umumnya, Pak? Ya, jadi yang produk yang kita akan segera launching itu AI yang bisa berdampak ke market cukup banyak adalah retail dengan front end WhatsApp. Jadi dengan WhatsApp orang bisa belanja dengan natural language itu satu, sama properti sebetulnya gitu. Gitu. Jadi agent properti tapi AI hanya lihat gitu. ke WhatsApp aja gitu. Jadi bisa nanya, oh kalau saya mau 2 lantai rumahnya gimana, nanti dijawab gitu. Saya mau survei, dijawab gitu sama semuanya di situ. Gitu. Jadi solutions based lah Ibu ya. Iya. Awalnya problem apa yang dilihat sampai akhirnya perusahaan membuat produk ini, Pak? Ya karena kan tentunya kalau orang nanya-nanya, misalnya Ibu punya sebuah toko online lah gitu kan, banyak yang nanya ini itu kan bisa dijawab semua gitu, sampai akhirnya bisa transaksi kalau ini gitu di situ gitu. Dan transaksi ini ya kita harapannya bisa fee-nya lebih murah dibanding kalau dia misalnya buka toko di online shop, online marketplace gitu kan. Sekarang kan fee-nya makin lama makin mahal ya. Nah kalau ini kita fee-nya bisa lebih murah dari mereka, dan front end-nya juga dengan mudah lah, orang nggak usah download app segala macam, dari WhatsApp juga udah bisa. Gitu. Oke, baik. Pak Ikin tadi katanya sempat memberikan contoh video gitu ya untuk implementasi dari produk ini. Mungkin bisa ditampilkan di layar, pemirsa CNBC Indonesia mungkin ingin melihat gitu contohnya dan seamlessness-nya gitu ya dari aplikasi ini ya. Jadi kalau bisa ditampilkan mungkin lebih baik gitu ya. Tapi intinya ini bentuknya berupa WhatsApp ya. Iya, front end-nya bisa WhatsApp. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mungkin ada loophole tersendiri mau ditanyakan ke agen kemana, ini bisa lewat WhatsApp. Iya. Bahkan ya kedepannya pengennya ya transaksinya di situ. Kalau retail udah jelas lah. Kalau agen properti juga bisa transaksi, itu kan lumayan ya. Kita jadi agen properti tanpa manusia gitu. Ini ya contohnya ya Pak? Bukan ini. Ya, bukan. Oke, bukan yang ini. Coba nanti kita akan coba cari lagi. Tapi intinya gini, saya juga ingin penasaran kepada Pak Ikin nanya. Jadi waktu itu back end-nya gimana Pak? Karena ini kan WhatsApp ini perusahaan global ya. Ya itu front end-nya doang WhatsApp. Kita bikin back end-nya. Back end-nya. Kalau front end-nya bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa aplikasi existing. Tapi ketika itu di-embed di front end ini bisa dilakukan. Betul. Apakah ini yang tadi Anda bilang di semester 2 2025 ada hal yang menarik, deal yang menarik, apakah related tuh? Bukan, ini beda lagi. Ini beda lagi. Tapi ini juga menarik. Walaupun ya beda lagi. Jadi menarik nih. Jadi pemirsa CNBC Indonesia mungkin yang megang saham WGSH menarik juga ya untuk melihat ada begitu banyak hal-hal optimistis dan kinerja yang akan lebih baik mungkin di semester 2 2025 ini ya, kita harapkan gitu ya. Pak, selanjutnya ke depannya rencana diversifikasi portofolio lainnya ini kira-kira seperti apa dari WGSH, Pak? Jadi sebetulnya apapun yang kita lakukan itu ya strategis ya. Jadi kayak kita kemarin baru akuisisi sebuah perumahan gitu kan. Tapi kita jangan lihat ini sebagai kita masuk ke bisnis perumahan doang gitu. Tapi kita pertama bisa leverage sebuah aset yang besar gitu kan. Baik itu untuk buka fasilitas di bank dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa dapat revenue dari penjualan rumahnya, dan kita bisa jadi istilahnya untuk testbed AI properti kita itu di dalam situ juga gitu kan. Gitu sih. Oke, baik. Mengapa Anda melakukan diversifikasi portofolio kepada tadi sebenarnya sampaikan ada properti, misalnya perumahan, perdagangan gitu. Ada apa itu Pak di balik notion itu? Karena kan ini kita tahu ya WGSH ini adalah perusahaan teknologi. Tapi apakah ini lebih pada keputusan subjektif dari komisaris atau apa yang memang menyenangi industri itu, atau bagaimana Pak? Apakah nanti ke depannya Anda justru akan membuat bridging dari IT dan juga properti atau housing? Karena kan kita lihat semua kita lihat bahwa perusahaan tradisional ini value-nya bisa naik melalui berbagai hal, bukan cuma teknologi, bisa teknologi, narasi green sustainability, atau AI, itu perusahaan tradisional itu value-nya bisa naik dari sana. Jadi kita memang itu yang kita selama ini lakukan ke perusahaan-perusahaan besar itu kan mendeliver
teknologi untuk mereka ningkatin value, optimize bisnis segala macam. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu melebar seperti apa sih, tapi kita jadi sekarang punya perusahaannya sendirilah gitu untuk leverage teknologi yang kita punya sendiri juga gitu. Oke, baik. Berikutnya sebagai perusahaan terbuka tentunya dan mungkin juga pemirsa CNBC Indonesia ada yang menjadi salah satu investor retail dari WGSH gitu ya. Bagaimana Anda ingin menyampaikan rencana kinerja perusahaan ke depannya untuk meyakinkan investor retail sehingga menunggu kinerja harga saham WGSH ke depannya, Bapak? Jadi memang investor retail punya banyak pilihan lah ya, apalagi setiap tahun bursa ada mungkin 50-100 TBK baru gitu ya. Jadi memang PR lah gimana kita bisa meyakinkan investor retail. Tapi tentunya kalau kita sih yang bisa kita janjikan kan adalah komitmen gitu ya, bahwa kita will deliver results, dan itu ya kita coba cerminkan melalui website yang bagus gitu kan, sosial media yang selalu diupdate gitu ya, terus ada news secara berkala, laporan keuangan nggak telat misalnya gitu kan. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan, tapi selain itu juga ya tentunya kita ada roadshow ke investor-investor besar seperti itu sih, gitu mungkin yang kita lakukan gitu. Capex, sekarang ke Capex ya Pak, alokasi Capex di sisa 2025 ini seperti apa dan akan untuk apa saja kurang lebih Pak Ikin? Kalau Capex hampir kita nggak ada sih ya, jarang lah kita nggak terlalu ke Capex sih gitu. Karena kalau Capex kita udah baru kita bikin gedung baru kan, kita gedung baru selesai, jadi udah nggak ada Capex lagi sih harusnya di semester 2 ini. Oke, gitu. jadi lebih kepada pengembangan. Ya, tadinya kan kita nyewa ada beberapa kantor, kita udah konsolidasiin, jadi ada satu gedung baru kalau ke Bandung. Di Bandung, ya, di Bandung. Gitu, menarik.